Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Andika Priyana. Kali ini kita masuk pada pertemuan kedua pengantar teknologi informasi. Jadi pada mata kuliah ini kita akan membahas tentang pengetahuan tentang komputer. Jadi pengetahuan dasar komputer. Mata kuliah ini diperuntukkan juga untuk prodi TI dan juga prodi PTI nantinya. Ya, langsung saja kita membahas materi kita pada pertemuan kedua ini. Tapi sebelumnya saya juga mengingatkan semua materi itu sudah kita isi atau kita masukkan ke Google Classroom ya. Nah, seperti yang mahasiswa lihat, saya contohin ya. Saya contohin dulu di kelas saya ini. Oke, nah di sini saya contohin unit 1 ya. Kelas pertama. Nah, di sini mahasiswa itu di tugas kelas itu sudah saya isi ya, seperti yang saya bilang tadi. Di sini pada pertemuan satu ini yang juga saya share itu di WA group. Itu video dari YouTube dan mahasiswa wajib untuk melihatnya ya. Wajib melihatnya. Kemudian nanti jangan lupa untuk di-subscribe channel tempat video ini berada. Kemudian tugas sudah saya kasih. Nah, tugas yang dibuat itu adalah yang diisikan pada Google dokumen ini. Jadi jangan lagi membuat tugas itu di Word, aplikasi Word yang terpisah, kemudian kalian upload. Ya, jadi cukup di sini saja, diklik saja ini aplikasi di sini. Nah, cukup pada aplikasi ini ya, cuma diklik. Nah, nanti di sini kita isi nih. Ya, soal pertama apa yang kita isi? Soal kedua apa? Misalnya satu apa, nomor dua apa? Ya. Nah, ini yang harus diisi oleh mahasiswa. Kemudian tinggal bagikan saja gitu loh. Ya, bagikan saja. Dan setelah itu nanti misalnya kalau begini tinggal dibagikan. Ya, otomatis filenya akan di-upload. Ini jaringan saya agak sedikit lambat ya. Nah, nanti akan di-upload atau di-close saja ini. Nanti kalau dari close, nah tugas kalian akan dimasukkan ke Google dokumen saya gitu ya. Nah, nanti akan saya periksa. Oke, selanjutnya ini ya. Selanjutnya materi juga sudah ada. Materi ini bisa tinggal diklik saja. Ini sudah ada ya. Nah, bisa nanti kita bisa kita nanti download gitu ya. Dan juga bisa dilihat. Nah, kemudian di sini juga ada RPS. RPS juga nanti dilihat apa-apa saja materi yang kita pelajari pada semester ini pada mata kuliah pengantar teknologi informasi. Baik, berikutnya ini pertemuan kedua. Ini pertemuan kedua akan terjadwal. Yang pertama sekali itu adalah yang diisi oleh mahasiswa adalah presensi pertemuan kedua. Presensi ini jangka waktunya hanya 30 menit. Kalau 30 menit lewat artinya absennya nggak bisa di entry lagi. Tidak bisa masuk lagi. Ya, jadi dalam hal ini saya menganggap bahwasanya mahasiswa itu tidak hadir. Ya, jadi usahakan 9.35 kita isi. Jangan sampai lewat nanti jam 10 lewat 5. Nah, biasanya itu absen tidak bisa diisikan lagi. Ya. Nah, kemudian materi nanti disajikan. Materi saya kasih. Kemudian setelah materi dan video ini dilihat, ya mahasiswa akan membuat resume. Dikira begitu. Ya, bisa dipahami ya. Kalau tidak bisa dipahami nanti bisa di Google
di Google Classroom itu ditanyakan terkait tugasnya, atau di WA group kita itu juga ditanyakan ya. Saya kira sampai di sini mahasiswa mudah-mudahan bisa memahaminya. Baik, kemudian materi kedua ya. Nah, materi kedua ini ada videonya. Videonya itu di channel YouTube. Jadi ada 2 video. Itu bisa dilihat di channel kuliah. Oke, jadi nanti videonya itu ada 2. Lihat aja di channel kuliah ya, tentang pengantar pertemuan pertama tentang pengantar teknologi informasi. Kemudian video ini pertemuan kedua tentang pengetahuan dasar komputer ya. Oke, kita lanjut kepada materi. Nah, yang perlu kita ketahui itu adalah konsep komputer. Jadi banyak pendapat tentang definisi dari kata komputer yang nantinya berkembang pada definisi tentang sistem komputer, ilmu komputer, dan juga teknologi informasi. Ya, banyak. Nah, kita mulai ya. Istilah dari komputer itu sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu computare. Nah, yang mengandung arti menghitung atau to compute atau record. Nah, itu dia ya. Itu istilah komputer dari bahasa Latin. Kemudian dari sisi bahasa, menurut Benhar Consis Dictionary of Etymology, kata komputer terdapat ke dalam penggunaan dalam bahasa Inggris pada tahun 1646 sebagai kata ya bagi orang yang menghitung. Jadi orang-orang yang menghitung pada zamannya itu ya, pada abad ke-17 itu adalah komputer. Jadi orang-orang yang bisa menghitung dianggap komputer. Nah, kemudian menjelang tahun 1897 juga didefinisikan untuk mesin yang bisa menghitung. Nah, dari bahasa Prancis kita juga bisa lihat ya, kata komputer itu disebut ordinateur, atau kira-kira memiliki arti itu organisator. Ya, nah kalau dari bahasa Indonesia itu artinya memisahkan mesin. Ya, jadi kalau dari abad ke-17 ke abad 18 itu ditandai dengan adanya revolusi industri 2.0 dan revolusi industri 3.0, di mana mesin menggantikan tugas-tugas manusia dalam pekerjaannya. Ya, katakanlah dalam membajak sawah, membuat pabrik-pabrik, membuat mesin uap, kemudian membuat perkapalan yang bisa jalan secara otomatis, gitu ya. Jadi menggunakan mesin-mesin. Di Spanyol juga disebut ordenator dengan arti sama, walaupun di beberapa negara digunakan kata Anglism computadora, gitu ya. Nah, ini dari bahasa Spanyol. Begitu juga dengan Itali. Kalau di Itali itu terkenal dengan kata calcolatore, ya, kalkulator. Ya, yang menekannya pada komputasional menggunakan dibalik yang logis seperti penyortiran. Di Swedia disebut dengan dator, ya, itu bagian dari kata data, yang pada era tahun 1950-an diberi nama matematik maskin atau mesin matematika. Di Cina disebut dengan Dianao, ya, atau suatu otak listrik. Jadi kalau otaknya punya listrik di Cina itu disebut Dianao. Ya, ada yang punya nama Dian nggak di sini? Nah, ya. Kalau ada punya Dian, komen di apa ya? Komen di YouTube ini. Kemudian menurut Oxford English Dictionary edisi kedua mendefinisikan komputer adalah suatu perangkat yang digunakan untuk perhitungan atau mengendalikan operasi-operasi yang dinyatakan dalam bentuk numerik atau logika. Nah, itu dari sisi bahasa. Kalau dari sisi para ahli, kita memiliki para ahli, yaitu yang pertama itu adalah V.C. Hamser dalam bukunya Computer Organization. Jadi komputer didefinisikan sebagai mesin penghitung elektronik yang cepat dan dapat menerima informasi input digital
kemudian memprosesnya sesuai dengan program yang tersimpan di memorinya, dan menghasilkan output berupa informasi. Ya, itu menurut V.C. Hamser. Kemudian Robert H. Blismer juga menjelaskan komputer suatu alat elektronik yang mampu melakukan tugas sebagai berikut: menerima input, memproses input tadi sesuai dengan programnya, kemudian menyimpan perintah-perintah dari hasil pengolahannya, kemudian menyediakan output dalam bentuk informasi. Ya, itu menurut Robert H. Blismer. William Emfury juga dalam bukunya Introduction to the Computer, to the Tool of the Business, berpendapat bahwa komputer adalah suatu pemrosesan data yang dapat melakukan perhitungan besar secara cepat, termasuk perhitungan aritmatika, operasi logika, tanpa campur tangan dari manusia. Kemudian Sanders juga mendefinisikan hal demikian: komputer itu adalah sistem elektronik untuk memanipulasi data yang cepat dan tepat, serta dirancang dan diorganisasikan agar secara otomatis menerima dan menyimpan data-data input, memprosesnya, dan menghasilkan output berdasarkan instruksi-instruksi yang telah disimpan dari dalam memori. Nah, dari definisi di atas, dari beberapa pendapat, jadi saya harapkan mahasiswa juga nanti bisa menyimpulkan dari hasil dari definisi yang dibuat oleh beberapa para ahli, dan juga dari segi bahasa, ya, dari sisi bahasa. Nah, itu juga harus dibuat di tugas resumenya nanti. Ya, dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan komputer adalah seperangkat elektronik yang dapat menerima masukan input dan selanjutnya melakukan pengolahan data atau proses untuk menghasilkan keluaran output berupa informasi. Nah, inilah yang dibakukan tentang definisi komputer. Setelah kita belajar tentang komputer, definisinya, kita juga belajar definisi dari sistem komputer. Ya, sistem komputer itu adalah kumpulan dari elemen-elemen komputer yang terdiri dari hardware, software, brainware yang saling berhubungan atau terintegrasi dan saling berinteraksi untuk melakukan pengolahan data dengan tujuan menghasilkan informasi sesuai dengan yang diharapkan. Ya, nah, jadi gambarnya seperti ini nih. Di sini ada brainware-nya, di sini ada program aplikasinya. Ya, seperti yang kalian lihat pada layar ini. Kemudian komputernya. Ya, jadi dia saling berinteraksi. Inilah sistem dari komputer. Ya, nah, jadi kalau dilihat dari perangkat komputer, di sini harus ada menerima inputnya, kemudian setelah input diproses sesuai dengan program yang ada, kemudian nanti ada penyimpanannya ya, kemudian setelah diproses akan mengeluarkan sebuah output, ya, akan melahirkan sebuah output berupa informasi. Nah, inilah perangkat komputer perangkat utama dari komputer. Nah, selanjutnya untuk bahan-bahan ini bisa dilihat bisa dilihat pada materi yang telah saya kirimkan, ya, soft copy-nya sudah ada di Google Classroom. Baik, kemudian kita kenal tentang istilah teknologi informasi, ya, IT. Nah, ini ya, jadi pada intinya istilah IT adalah teknologi yang memanfaatkan komputer sebagai perangkat utama untuk mengolah data menjadi informasi yang bermanfaat. Nah, itu dia TI. Nah, jadi mahasiswa juga mempelajari ini, ya. Bagaimana setiap teknologi apa saja yang memanfaatkan komputer sebagai perangkat utama untuk mengolah data menjadi informasi yang bermanfaat. Kemudian pengolahan data dengan komputer tersebut juga dikenal dengan istilah pengolahan data elektronik atau PDA, ya, atau Electronic Data Processing, EDP, yang didefinisikan sebagai proses manipulasi data ke dalam bentuk yang lebih berguna berupa informasi yang digunakan oleh komputer. Ya, sampai di sini kita break dulu sebentar.
Oke, ilmu komputer. Nah, di ilmu komputer seperti yang dijelaskan oleh Computing Science of Accreditation Board atau CSAB, ya, mendefinisikan ilmu komputer itu adalah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan komputer dan komputasi. Jadi itulah ilmu komputer, ilmu pengetahuan yang ada kaitannya dengan komputer dan komputasi. Ada dengan komputer dan juga kita menghitung apa-apa aja elemen-elemen di dalamnya. Nah, ini ya, di dalamnya terdapat di dalamnya terdapat teoritika, eksperimen dan pendesainan komponen, serta termasuk di dalamnya hal-hal yang berhubungan dengan teori untuk memahami komputer device, program dan sistem, eksperimen untuk pengembangan dan pengetesan konsep, kemudian metodologi desain algoritma dan tools untuk merealisasikannya, kemudian metode analisa untuk melakukan pembuktian bahwa realisasi sudah sesuai dengan requirement yang diminta. Ya. Nah, kemudian Peter J. Denning juga mendefinisikan ilmu komputer termasuk ke dalam beberapa sub bidang. Jadi sub bidangnya apa? Ya, yang sebelumnya itu 9 sub bidang, tapi sekarang sudah menjadi 12 sub bidang, yaitu yang pertama adalah algoritma dan struktur data, arsitektur, rekayasa perangkat lunak, artificial intelligence dan robotik, kemudian interaksi manusia dan komputer, organisasi informatika, bahasa pemrograman, sistem operasi dan jaringan, kemudian database dan sistem retrieval informasi, grafika komputer, ilmu komputasi, biometrik, gitu ya. Nah, ini yang menjadi mata kuliah yang disajikan pada prodi TI nantinya. Jadi hampir semuanya yang ini menjadi mata kuliah yang akan dipelajari oleh mahasiswa sampai mahasiswa nanti menyelesaikan perkuliahannya di akhir semester. Ya, di akhir semester, di akhir apa ya? Ketika mahasiswa sudah mau sarjana ya. Jadi syarat sarjana komputer itu sudah mempelajari bagian-bagian dari ini, ya. Belajar algoritma, belajar arsitektur komputer, kemudian RPL-nya, software engineering-nya, belajar AI, artificial intelligence. Nah, ini nanti yang akan diajarkan oleh beberapa dosen di prodi TI, ya. Nah, berikutnya keterkaitan bidang ilmu komputer. Ilmu komputer berkaitan erat dengan beberapa bidang seperti ilmu komputer adalah ilmu yang mempelajari data dan informasi, mencakup bagaimana menginterpretasi, menganalisa, menyimpan, dan mengambil kembali. Ilmu informasi dimulai dari dasar dari analisa komunikasi dan basis data. Nah, ini bidang ilmu komputer ya. Yang pertama itu ilmu informasi. Kemudian rekayasa perangkat lunak. Nah, pada bidang ilmu komputer ini menekankan pada analisa, desain, konstruksi dan dari perangkat lunak menggunakan alat-alat dan cara kerja yang baru. Ya. Nah, kemudian jurusan apa? Bidang ilmu lainnya adalah sistem informasi. Adalah aplikasi komputer untuk mendukung operasi dari suatu organisasi. Ya, di dalamnya ada operasi, instalasi dan perawatan komputer, perangkat lunak dan data. Nah, itu dia di sistem informasi. Kemudian sistem informasi manajemen. Di sistem informasi manajemen adalah kunci dari bidang yang menekankan pada finansial dan personal manajemen. Nah, kemudian ada lagi bidang ilmu dari komputer itu namanya rekayasa komputer. Adalah ilmu yang mempelajari analisa desain dan konstruksi dari perangkat keras komputer. Kemudian yang terakhir adalah keamanan informasi. Adalah ilmu yang mempelajari analisa dan implementasi dari keamanan sistem informasi termasuk kriptografi. Ya. Nah, ini keterkaitannya. Nah, kemudian posisi TI di mana? Posisi TI nanti mempelajari ini. Ya. Bagaimana alat-alat ini, alat-alat utama, kemudian bidang-bidang ilmu ini menjalankan pekerjaannya dan dianalisa oleh anak TI. Ya.
Manfaat komputer. Nah, manfaat komputer mahasiswa saya yakin sudah pada tahu ya. Manfaat komputer itu di bidang pendidikan. Ya, ini nanti sebagai tugas ya, kalian kalian cari bahan-bahannya. Misalnya menjadi membuat e-book, e-library, kemudian kita juga bisa mengadakan video conference gitu ya, teleconference. Kemudian di bidang industri banyak ya, di bidang dipergunakan untuk mengontrol mesin-mesin produksi dan sebagainya. Nah, ini di bidang industri dan manufaktur. Nah, di tugas resume nanti mahasiswa harus menambahkan lagi ya menambahkan lagi dari manfaat komputer ini. Di bidang pendidikan apalagi? Ya, selain dari materi yang dibawakan ini. Kemudian di bidang industri apa saja? Kemudian di bidang bisnis. Nah, di bidang bisnis ya di perdagangan sudah jelas ya. Untuk membuat transaksi, untuk membuat laporan keuangan, ya bagaimana memanage informasi sistemnya dan sebagainya. Kemudian di bidang teknik dan pengetahuan juga ada ya. Bagaimana untuk mengatur reaktor nuklir dan sebagainya. Kemudian di bidang penerbangan juga ada. Ya, di bidang penerbangan itu di luar penerbangan dalam luar angkasa, komputer digunakan untuk mengontrol kendali pesawat, menggantikan pilot. Ya, di bidang kedokteran, nah itu apalagi ya? Di bidang kedokteran. Kemudian di bidang kriminalitas, nah itu ya untuk mencari berita-berita hoax dan sebagainya. Di bidang entertainment dan games, itu sudah banyak ya, seperti kalian yang menggunakan main-main game seperti game game Mobile Legend ya, kemudian industri game 3 dimensi, film 3 dimensi, pengolahan film, video dan segala macamnya. Bidang komunikasi dan jaringan global, internet, wah udah banyak ini ya. Kita udah bisa online seperti yang kita rasakan saat ini. Kemudian kita bisa chatting, kemudian kita bisa memutar radio secara radio di internet itu ada kan. Misalnya kita lihat radio-radio yang sudah ada di Jakarta itu sudah radionya udah bisa kita lihat koneksinya di internet. Kemudian video ya seperti di YouTube dan sebagainya. Di bidang pemerintahan, e-government ya, membuat smart city ya, mengatur surat masuk surat keluar ya, mengatur tatanan birokrasi yang ada, atau e-voting ya, voting. Kemudian berikutnya adalah kemampuan komputer. Di kemampuan komputer kita membahas tentang kecepatan dan ketepatan dalam mengolah data dan menghasilkan informasi adalah kemampuan utama yang dimiliki komputer. Jadi, kemampuan utama yang harus dimiliki komputer adalah kecepatan dan ketepatan dalam mengolah data. Ya, setelah dia mengolah data, kemudian menghasilkan informasi. Ya, itulah kemampuan utama yang dimiliki komputer. Selain itu, kemampuan kapasitas penyimpanan data dalam memori atau simpanan luar seperti hard disk saat ini menjadi peningkatan kapasitas yang sangat luar biasa. Ya, kemampuan-kemampuan lain yang dimiliki komputer adalah kecepatan mengirim data dalam format ataupun apapun antar komputer dalam jaringan wilayah lokal, regional ataupun global. Ya, jadi itulah kemampuan komputer. Beberapa kemampuan komputer ya. Nah, dari ukurannya aja udah bisa terlihat gitu. Baik, untuk bab berikutnya nanti ini mahasiswa dibaca saja ya. Ini di sini dibaca bisa kecepatan akses data itu milisecond ya, berapa operasi per detik. Ya, 1/1000. Nah, ini ada kecepatan akses data ya. Yang pertama itu milisecond, mikrosecond, nanosecond, picosecond, dan satuan picosecond ini merupakan satuan waktu paling cepat dalam sebuah akses komputer. Ya, biasanya kita menggunakan kalau komputer hampir rata-rata itu menggunakan milisecond. Padahal sebenarnya ada picosecond. Ya, artinya apa? Dalam satu pekerjaan, dalam 1 detik bisa melakukan pekerjaan
1 triliun operasi. Ya. Baik, ini dibaca saja. Begitu nanti ada streaming kita yang kedua, akan kita diskusikan lagi. Demikianlah pertemuan kedua ini, semoga bermanfaat bagi mahasiswa. Dan jangan lupa, dari apa yang saya presentasikan tadi atau yang saya bacakan tadi, itu dibuat resumenya dan dikumpul pada hari ini juga, ya, pada hari yang ditentukan pada Google Classroom. Baik, sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada video-video pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.